The One Piece! The One Piece is hiatus! Yes, baru-baru ini ada news yang benar-benar menggemparkan internet, yaitu adalah One Piece lagi-lagi balik hiatus. Wait, balik hiatus? Berarti dulu pernah hiatus dong? Yes, dan sekarang akan kembali hiatus animenya, tenang aja. Jadi buat pembaca manga, ya mungkin akan ada cuti-cuti sedikit lah buat Oda biar bisa istirahat. Tapi animenya, sorry Dorimori, bahwa mereka akan mengadakan hiatus besar-besaran lagi. One Piece is slowing down. Early 2026 anime hiatus will lead to a new schedule with a maximum of 26 episode a year to better match the pacing of Eiichiro Oda's manga. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ke One Piece? Apakah ini akan penurunan kualitas atau ini malah akan peningkatan, dan apa dampaknya ke industri anime? Menurut gue besar banget, dan ini menurut gue kabar baik. Kenapa bisa begitu? One Piece, sebuah anime yang gue masih nggak ngerti kenapa banyak orang bilang gue nggak suka One Piece. Kalau lu tanya One Piece yang sekarang, iya gue nggak suka. Tapi pre-time skip gue masih suka banget. Maksud gue, masa sih lu menyukai One Piece 100%? Pasti ada dong beberapa part yang lu nggak suka, beberapa part yang lu nggak nyaman, atau mungkin nggak cocok, atau mungkin biasa aja. Gue yakin ada, cuman bedanya lu nggak berani suarain aja karena takut digebugin online kan. Kalau gue sih bodo amat. But again, gue nggak benci 100%, gue suka One Piece. Beberapa hal gue suka banget bahkan. Dan sampai sekarang apakah gue masih baca? Masih, tapi nggak se-excited dulu dan nggak sengejar itu. Kalau kebetulan inget aja, oh iya One Piece ada update nggak ya? Cek, itu Manga Plus, oh baca. And oke. Dan beberapa orang suka banyak mulai nanya kan di live, Bang, menurut lu gimana One Piece sekarang, Bang? Gimana? Oke, jujur ya, makin aneh anjir, makin buru-buru anjir. Masa ada flashback dalam flashback dalam flashback di dalam flashback? Lu lupain lagi ceritain apa? Lu inget gak Luffy lagi ngapain? Lagi jongkok, lagi duduk, lagi berdiri, lagi berantem? Masa beberapa chapter langsung ke-reveal siapa itu Sebek, nama aslinya Devi, dan lain-lain? Buat gue kayak, loh? Terserah kalian mau belain kayak gimana, tapi menurut gue itu terburu-buru dan kecepetan. Apalagi ini nyeritain arc yang menurut gue cukup krusial, yaitu arc yang dianggap dari kapan tahu orang-orang pada nungguin gitu. Rock Pirate versus everybody. Tapi selain opini gue, ada kabar yang lebih penting, yaitu adalah One Piece animenya akan hiatus, dan ini menurut gue bagus. The One Piece anime will see major change to its release schedule. Studio Toei Animation has announced scaling back to a more condensed format after more than 25 years consistent weekly episode. Buat yang nggak sadar, One Piece itu nggak ada season. Ada yang cuma time skip atau pre-time skip. Dan itu terjadi selama 25 tahun jadi anime mingguan. Alasannya kenapa? Karena populer banget, karena orang suka banget, karena Toei bisa ngelakuinnya. Beberapa orang setuju banget, beberapa orang seneng banget, beberapa fans menikmatin banget, tapi itu sebenarnya juga sedikit mengacaukan One Piece itu sendiri. Loh, kok ngancurin? No, kan bagus ditayangin terus. Berarti sukses dong. Iya, secara keuangan, tapi secara cerita sebenarnya One Piece jadi kacau balau loh. Buat wibu tua sih pasti ngerti banget kalau One Piece itu tuh terkenal juga dengan satu hal, yaitu adalah pacing animenya yang wadidaw. Ini lawakan yang sering gue ulang dan masih lucu aja, entah kenapa. Entah kenapa masih aja lupa ada ketawa dengerinnya. Nih ya, episode-episode One Piece ya, Toei sebelum perbaikan gitu ya. Openingan Then One Piece. Terus habis itu episode sebelumnya apa? Teng 15 menit tuh, teng terus judul gitu kan. Terus masuk isi video gitu kan. Tuh tiba-tiba gitu. Terus mata terus Luffy kletek. Terus orang-orang nganga mulutnya sampai keluar ingus dari mata gitu. Terus kakinya di shot entah kenapa ada rambut-rambutnya gitu. Terus tahu-tahu to be continue. Pas to be continue ntar 5 menit lagi tuh recap apa yang bakal terjadi di depan. Jadi pacingnya kacau balau karena mereka mesti panjang-panjangin episodenya. Bahkan tuh gue mungkin lebay, tapi gue yakin pasti ada cuman kayak beberapa halaman jadi satu episode, atau bahkan di Milking jadi 3 episode. Itu berasa banget di Cake Island. Kalau kalian nontonin, itu paling parah yang pernah gue nonton. Sampai geli gue dengerin mama, itu gue geli banget kayak boy, udahlah berapa tahun kita mesti dengerin kalimat-kalimat itu. Buat lu bilang, enggak bang, enak-enak aja, enjoy aja, berarti ada yang masalah. Ada masalah sama lu punya jiwa, beneran dah. Mending cek bener. Denial banget lu. Fans One Piece, bener-bener dah. Masalah itu emang beneran terjadi. Bahkan sampai ada one pacing, tau gak lo? Intinya adalah orang-orang yang ngekat berbagai macam tetek bengek tidak penting One Piece dan dijadiin satu anime yang lebih padat gitu loh. Fans project gitu. Saking para fans sadar ini pacingnya kacau balau. Kenapa pacingnya sampai kacau balau? Karena tayangnya mingguan 25 tahun gak berhenti-berhenti. Loh, masalahnya di mana, no? Ya balap-balapan sama manganya. Lu pada yang udah nontonin Gintama pasti ngerti banget, udah dijelasin dengan baik di situ. Ini kan adaptasi anime, ya kan, adaptasi. Dan adaptasi dari mana sumbernya? Dari manga. Masalahnya manganya juga banyak cuti, udah sakit lah atau apalah alasannya segala macam. Intinya nggak bisa tayang terus tuh tiap minggu satu chapter. Sehingga normalnya biasanya manganya di sini nih, animenya di sini nih baru nyampe nih. Terus tahu-tahu song gitu, wah udah balap-balapan nih.
Gimana nih? Nah, ngakalinnya biasanya dengan yang tadi tuh pacing-pacingan, sehingga animenya jadi apa ya istilahnya, buying time buat manganya bisa update dulu. Itu setelah time skip tuh paling parah. Sebelum time skip itu diisi dengan filler, diisi dengan arc-arc yang nggak ada di manga. Lu pada fans yang nggak ngerti bagaimana industri bekerja sih bakal happy-happy aja, yang penting nonton, yang penting dapat apa yang lu inginkan. Tapi di belakangnya industri itu kacau balau, teriak-teriakannya itu para animator, scriptwriter, sutradara, komite dan lain-lain. Ini bagaimana? Udah tidak tayang manganya, kita harus bikin apa? Dan gue yakin juga dengan beberapa faktor lain kayak penurunan animasi yang mulai gitu-gitu doang, mulai template, mulai membosankan, mulai kayak ngapain nonton animasi, yang mending baca manganya aja. Nah itu kalau manga, akhirnya Toei bebenah. Makanya sebelum Wano sebenarnya itu juga One Piece tuh sempet hiatus beberapa bulan gitu, gue lupa. Gue udah bikin videonya di sini nih, dan itu hiatus bener-bener berdampak banget sehingga bisa ngasilin kualitas Egg Island itu yang tiap episodenya bisa dibilang lumayan mengerikan gitu loh. Gue nggak bilang bagus-bagus banget atau yang peak atau yang ya boleh lah dibilang Sasuga ketika Luffy lawan Kizaru misalnya, itu Sasuga lah jelas. Walaupun sound efeknya kacau balau ya, bikin kuping pengang gitu. Jadi kurang bisa menjadi Sasuga sih sebenarnya. Secara animasi kalau kita mau tutup kuping tanpa vole-vole jeleknya itu bagus. Dan One Piece ketika dibikin hiatus dan dibikin bagus kayak Kizaru versus Gear 5, itu bener-bener rame internet, bener-bener orang pada nontonin, bener-bener orang pada hype nontonnya dan seru gitu. Berarti begini loh sekarang caranya treatment anime, nggak bisa lagi mingguan, nggak bisa lagi pakai cara dahulu gitu untuk ya udah dibikin aja terus tiap minggu, yang penting ada. Mereka belajar, mungkin mereka evaluasi, mungkin mereka tahu ini yang lebih baik. Akhirnya untuk pertama kalinya gue lihat One Piece akan jadi seasonal. The official Japan One Piece YouTube channel ran a whole news broadcast to share the details, and an English press release from Toei reiterates that One Piece will now be capped to maximum 26 episodes per year starting 2026. This new release schedule will follow a 3-month production hiatus spanning January through March 2026. The One Piece anime will return in April to kick off Elbaf arc. The One Piece anime will return in April to kick off the Elbaf arc, now divided into 2 cours, totaling up to 26 new episodes in 2026 and thereafter. Yep, One Piece tidak lagi tayang mingguan, bahkan sudah disiapkan, diberikan ekspektasi buat para fans. Mulai 2026, One Piece anime akan menjadi anime seasonal dibagi 2 core, atau minimal per arc lah sampai kelar. Buat perbandingan, biasanya One Piece itu setahun bisa 50-an episode. Anggaplah 52 gitu ya, kayak jumlah mingguan dalam tahun gitu. Berarti kurang setengahnya. It seems Toei want to improve the flow of the anime by giving it more room to breathe and by better adhering to One Piece creator Eiichiro Oda's manga. Series producer Yuta Koike explained that this change was a strategic decision to support the advancement and the evolution of the anime series. Toei aja ngerti gitu bahwa untuk ngebuat anime zaman sekarang itu butuh waktu kalau mau ngikutin standar 2025 dan seterusnya. Udah nggak bisa lagi bikin kayak Whole Cake Island yang kacau balau pacingnya dan animasinya gitu-gitu aja. Ibarat kata, ngapain kita nonton animenya kalau manganya lebih bagus? Ngerti nggak fans One Punch Man? Mana ngerti, lu mah kopium mulu. Kalau lu bukan fans One Punch Man yang kopium, yang gak usah ngambek lah. Tapi lu paham kan maksudnya? Bahkan selevel One Piece yang kapitalisasinya sangat-sangat luar biasa, dan menurut gue fansnya bakal iya-iya aja, nggak bisa gitu mereka asal-asalan gitu. Mereka mesti treat dengan hati-hati adaptasi animenya. Karena mereka tahu bahwa fans juga butuh yang bagus, fans butuh yang fresh, fans butuh adaptasi yang bisa elevate the original source-nya, bukan mirip doang atau bukan jadi animasi doang. Dan industri yang bekerja seperti itu butuh waktu yang lebih lama, SDM yang lebih banyak, dan pakar-pakar yang lebih tepat. Sehingga konsekuensi dari itu semua adalah mundur atau nggak bisa tayang cepat. Dan itu adalah hal yang sangat gue support dan setuju. Gue gak tau lu pada tuh yang nontonin tuh kayak dikejar apa gitu, kayak buru-buru banget. Sabar weh, sabar. Lu mau lihat animasi-animasi yang bagus, sabar gitu. Karena Jepang kalau terus-terusan mengetreat animenya kayak One Punch Man, Jepang akan kehilangan industri animenya, seriusan. Itu akan dibabat sama Cina dan Korea. Gue sangat support dan sangat mengerti dan sangat setuju dengan decision ini. Ini adalah kebaikan buat studio itu sendiri, IP-nya yaitu One Piece, dan kalian juga para fans. Kerugiannya cuma nunggunya waktu lebih lama aja. And I don't think that's not a huge setback atau kayak trade off yang gak balance atau apa. Enggak, it's very very okay. Lu cuma disuruh tunggu bentar ya dek, sabar ya dek, dan lo akan mendapatkan Luffy versus Kizaru yang lebih mantap. Nanti God Valley juga. Wah, God Valley kan ini kan banyak karakter-karakter penting yang akhirnya hadir gitu, yang nggak bisa cuman tahu-tahu Kamuzari selesai gitu kan, kayak malas. Atau sih gue berharap ya, itu kan cuma 26 episode tuh ya. Gue sih pengennya sih ya Megumi Ishitane
Semuanya ada yang direct, dia aja gitu. Boleh nggak? Itu mah bakal cakep banget pasti. Gue tontonin dah, gue tungguin dah, gue kejar tayang deh. Nggak kayak dulu-dulu deh, cuma nunggu aja yang tahu-tahu ada apa enggak gitu. Kalau Megumi Sutani mah gue kejar, gue tonton pasti mingguan, gue tungguin. Kalau perlu gue bahas dah, karena beliau adalah yang menyelamatkan One Piece menurut gue. Secara anime ya, bukan secara manga. Plus juga memberikan Eiichiro Oda kesempatan untuk napas, men. Napas, bro. Ini udah mau klimaks, dia belum dikasih napas, dia udah mulai tumpah-tumpah tuh, banyak apa yang belum di-reveal dengan begitu saja. Menurut gue itu kurang pay off ya, kurang katarsis bacanya. Tapi terserah sih, kalau kalian mau ya aja ya udah. Tapi bagaimana menurut kalian para fans One Piece? Saya kan jarang menyebut diri sebagai fans One Piece ya, karena tidak suka Wano ya. Jadi ya silakan kalian kritik, kasih koreksi tambahan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan industri anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu, jadi jangan lupa klik channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa follow gue juga di Instagram dan di TikTok untuk bisa kalian mendapatkan update-update cepet dari gue, dan kalian bisa sharing topik-topik apa yang mau kalian gue bahas di channel ini. Ngomong belibet banget. Dan sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, Aitakedo, Wemo, Dendeng.